lil ibadah wal ibadah lillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang saya hormati sahibul bait, keluarga besar dari, kalau orang Jawa bilang mamang, kalau dalam bahasa nasionalnya paman, bahasa Jakartanya oom. Nah, itu dia. Begitu juga yang saya hormati keluarga besar saya juga, keluarga dari kampung halaman saya, dari desa Purwodadi, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, yang bisa berhadir pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu, saya hadir kemari karena memang mamang ini atau kemudian paman ini adalah anak dari kakek saya yang satu kampung dari tempat kelahiran saya. Jadi saya lahir di sana, lalu kemudian merantau di Riau dan ikut perwakilan dari Riau ketika di Indosiar. Maka hari ini sebenarnya saya berkunjung ke rumah saudara. Jadi bukan karena saya hebat atau bagaimana, hanya sekedar berkunjung. Kebetulan ada acara dan kebetulan diminta suruh ngoceh. Maka insya Allah malam hari ini saya akan ngoceh sebisa saya. Karena saya juga lapar dan insya Allah nanti habis ngoceh saya makan. Tolong jangan dihabiskan, pastikan itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam hari ini mungkin tidak panjang-panjang, makanya ini direkam. Jadi nanti kalau Irfan dan Nada lupa, bisa tinggal cek di YouTube. Punya paket? Kalau nggak punya paket, beli. Nggak mungkin dikasih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya mohon maaf lahir batin, tidak ingin merendahkan para tamu undangan yang hadir. Kalau tamu undangan ibarat jam terbang, saya pikir sudah melewati. Ini yang perlu dikasih tahu adalah yang baru terbang. Takutnya terbangnya salah. Kalau terbangnya salah, akhirnya nabrak. Makanya nggak heran kita kadang-kadang ada orang nikah baru 2 hari, 3 bulan, 1 tahun, akhirnya cerai. Kalau rencana kalian kapan cerainya? Loh, kapan cerainya kan bisa jawabannya saat mati. Contoh nih, Irfan mati setelah usia 100 tahun, ya. Tidak ada masalah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karena perceraian itu juga, kalau cerainya, sila kata orang Medan, cerai-cerai tumbilang. Marsarak-sarak tumbilang itu apa ya? Ada yang tahu nggak marsarak tumbilang? Nggak tahu kan? Sama, saya juga nggak tahu, makanya saya nanya. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka supaya jangan salah, nih Irfan dan Nada, nggak salah namanya kan? Baik, Irfan Nada yang pertama, sebagaimana tadi kita dengar ayat yang dibacakan oleh Qori tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka tujuan terbesar berumah tangga, Irfan dan Nada, gimana caranya supaya kamu mampu menyelamatkan istrimu dari api neraka. Makanya mohon maaf untuk Nada setelah menikah, tutup aurat dan buka ketika di depan suami. Kadang-kadang perempuan ini aneh. Di depan orang buka aurat. Di depan suami tutup aurat. Ini namanya perempuan PA ya. Ini mohon maaf lahir batin. Kalau di luar dia kelihatan cantik, di dalam rumah dia kayak mak lampir. Pergi ke mall dandanan cantik, pergi arisan dandanan cantik, jumpa dengan kawan-kawan, ada acara reuni dandanan cantik. Tiba di samping suami pakai daster, dasternya bolong, pakai kalpanak, pakai presker, bentar-bentar muntah.
Jadi suaminya ilfil melihatnya. Ibu-ibu nggak usah terlalu meresapi, anggap saja itu pengalaman sehari-hari. Jadi nada mohon maaf lahir batin, nanti Irfan tugas terbesar kamu setelah berumah tangga menyelamatkan istrimu supaya kamu ajak dia masuk surga bersama. Karena Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah sampaikan di dalam ayat yang lain, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqun. Ada saatnya di mana orang di atas dunia ini mereka saling mencintai satu dengan yang lainnya. Dia sayang kepada istrinya, dia sayang kepada anaknya, dia sayang kepada saudaranya. Tapi nanti pada hari kiamat antara satu dengan yang lainnya mereka berkelahi, mereka tidak akur, mereka saling menyalahkan. Dikarenakan apa? Dikarenakan ternyata cinta yang mereka bangun bukan karena Allah, tapi dikarenakan fisik. Cinta yang mereka bangun bukan karena Allah, tapi dikarenakan harta. Cinta yang mereka bangun bukan karena Allah, tapi dikarenakan pangkat dan jabatan. Cinta yang mereka bangun bukan karena Allah, tapi dikarenakan harta yang dimiliki oleh seseorang. Akhirnya di akhirat mereka saling menyalahkan. Makanya Irfan nada yang pertama, tugas pokok kalian setelah berumah tangga, gimanalah caranya supaya selamat kalian dua dari api neraka. Kalau udah punya anak, nambah lagi tugasnya. Gimana caranya supaya anakmu selamat juga dari api neraka. Nambah lagi anak. Ya begitu selanjutnya. Nambah istri. Bersama aja. Artinya tujuannya adalah tetap menyelamatkan dari api neraka. Jadi percuma kalau nambah istri, malah istri kedua menjerumuskan kita ke neraka. Ini yang sering terjadi kepada bapak-bapak yang jatuh cinta kepada janda. Yang jandanya mohon maaf, janda gatel. Udah jelas orang punya suami, punya istri, diganggu. Ini namanya jatel, janda gatel gitu ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, makanya nanti ini sebenarnya rahasia. Cuma di sini saya sampaikan. Enggak serius saya ini. Ini rahasia. Nada supaya Irfan enggak selingkuh atau dia nanti melihat perempuan lain lebih cantik. Karena mohon maaf, permasalahan laki-laki kadang-kadang dia lihat istri orang lebih cantik ketimbang istrinya. Betul Bapak-bapak? Enggak usah soalim Pak. Aku aja ustadz begitu Pak. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya. Jadi mohon maaf, entahlah perempuan, saya nggak perempuan, makanya saya nggak tahu dan saya belum pernah nanya sama istri saya. Ini mohon maaf. Jadi nanti setelah kalian nikah, Irfan bisa jadi setelah kamu nikah kamu lihat kekurangan istrimu. Yang kamu lihat adalah kekurangan kelebihan perempuan lain. Padahal namanya manusia pasti punya aib. Oleh karena itu ini rahasianya nada. Selama suamimu pulang, sudah rutinkan yang pertama salim tangannya. Mau berangkat suamimu, salim tangannya. Pulang suamimu, salim tangannya. Bahkan ada suatu hal yang menarik. Jadi pernah Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika Nabi pulang. Ini saking romantisnya hubungan Nabi dengan Aisyah. Jadi Nabi pulang, ngucap salam. Gedor pintu, Assalamualaikum. Dijawab oleh Aisyah dari dalam, Waalaikumsalam. Setelah dibuka Nabi pintu, Masya Allah, ternyata Aisyah sembunyi di belakang pintu. Ibarat kita zaman sekarang ngasih kejutan ya. Aisyah nyompot belakang pintu. Nyompot tahu? Monjap. Nyompot nggak tahu dia monjap lah ya kan. Monjap itu sembunyi lah. Alah, payah kali di sini ceramah. Jadi monjap dia di belakang pintu. Jadi masuklah ini Nabi. Saat Nabi masuk, Nabi berkata, Aina zaujati? Di mana istriku yang cantik? Di mana istriku yang cantik? Aina Humaira? Di mana istriku yang cantik? Tiba-tiba Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saking romantisnya nih Nabi dengan Aisyah. Aisyah keluar dari belakang pintu, Nabi sudah masuk ke dalam, lalu dirangkul Aisyah dari belakang. Ditutup matanya. Lalu kata Nabi, Masya Allah zaujati. Ini bagus nih diamalin ibu-ibu. Ya. Jadi ibu-ibu nanti, bapak pulang.
Assalamualaikum. Ibu jawab, waalaikumsalam. Setelah itu apa yang ibu lakukan? Sembunyi di belakang pintu. Paham? Suami masuk, ibu dari belakang rangkul, insya Allah suami langsung nangkap, dibantingkannya. Kok bisa? Karena nggak biasa. Jelas Pan ya? Jadi lucu dalam rumah tangga itu ada. Kadang-kadang istri kita cemburu buta. Ya. Kadang-kadang kan begitu ibu-ibu ya, cemburu buta. Saya pengalaman aja Bu. Semenjak saya jadi artis, istri saya sering cemburu sama saya. Makanya saya kalau ada emak-emak foto nggak berani saya postingnya. Tapi kalau bapak-bapak, misal foto kita berdua Pak, nanti berani saya postingnya Pak. Tapi kalau emak-emak apalagi agak bening, ragu-ragu saya, takut istri cemburu. Biasalah ya, namanya sayang harus ada cemburu. Jadi kalau Nada nanti nggak ada cemburu sama Irfan, atau Irfan nggak ada cemburu sama Nada, berarti hubungan kalian nggak baik. Cinta di antara kalian nggak terjaga. Sekarang iya, manggilnya pasti yang romantis. Ayang. Iya kan? Kalau baru-baru nikah panggilannya apa coba? Sayang. Kemudian Cin. Ayang beb. Kemudian bucin. Irfan manggil istrinya apa? Apa? Jadi Irfan manggil istrinya sayang. Rencana sampai berapa lama sayang ini bertahan? Baru-baru nikah aja, ayang. Oh, udah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Berubah panggilan. Lahir anak 1, mamanya anak-anak. Lahir anak 2, anaknya anggota. Lahir anak 3, pokoknya udah panggil nama. Setelah itu udah nggak panggil nama, panggil nenek lagi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka Irfan dan Nada nggak ada masalah, terserah kalian. Ucapan itu bakalan membuat sesuatu yang bahagia dalam hati kalian. Boleh kok Bu, setelah kita nikah, umur misalnya nikah 20 tahun, lalu buat panggilan terserah, apa saja, yang penting sama-sama nyaman. Sekali lagi yang makan tolong ditinggali untuk yang kami belum makan ya. Aku masih kepikiran terus ini. Masalahnya aku tengok sendoannya kuat-kuat kali. Aku udah nggak fokus jadi ceramah. Tengok dulu jam. Udah berapa menit Ustaz? 12 menit. Iyalah, berarti 3 menit lagi ya. Baik Irfan sama Nada. Balik ke cerita tadi. Jadi dalam rumah tangga harus ada keromantisan, harus ada cemburu. Yang penting tujuan pertamanya jangan lupa. Makanya Irfan sama Nada kalau udah nikah harus sholat. Ya kan? Nada, bangunkan suamimu untuk sholat. Manggil, sayang bangun dong. Nah gitu. Nanti Irfan kalau kelihatan istrimu tidur, kamu juga bangunkan. Adik, sayang bangun sholat yuk. Nanti Irfan maju jadi imam. Makanya harus belajar. Kalau udah nikah harus belajar jadi imam. Ini mohon maaf Bapak Ibu, jangan udah 20 tahun berumah tangga, sekalipun nggak pernah diimami lakinya. Asal yang imami dia, wak leman. Asal ngimami dia, wak legeman. Jadi nggak pernah diimami oleh suaminya. Maka Irfan, belajarlah jadi imam. Ngaji pandai kan? Pandai? Maka imam. Jangan kayak kejadian di Pekanbaru. Jadi kawan, ini mentang-mentang dengar ceramah kata Ustadz harus jadi imam. Balik dia ke rumah, langsung dia maju ke depan. Imam lah dia. Takbir. Al-Fatihah aman. Waladdallin. Istrinya pun dari belakang. Saking sedihnya nengok bacaan suaminya. Nangislah dia. Amin. Suaminya pun semangat lah ngaji ya kan. Disambung sama suaminya. Suaminya udah mikir lama nih sambil sholat. Apalah yang ku baca ya? Aku baca aja lah yang paling pendek kata dia. Dibacanya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Fasalli li rabbika wan'ar. Inna a'tainakal kausar. Fasalli li rabbika wan'ar. Inna a'tainakal kausar. Fasalli li rabbika wan'ar. Inna a'tainakal kausar. Dalam hati lakinya, kok balik-balik terus ayatnya. Kata istrinya dari belakang, kok abang ini agak pau ayatnya kok itu terus gitu.
Akhirnya dibaca lakinya lagi. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wan'ar inna. Udah ragu lakinya, akhirnya berhenti di inna. Inna. Udah 7 kali, istrinya dari belakang gak sabaran. Disambung sama nada dari belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah. Jadi Pan, ini rahasia aja ya. Kalau kamu nggak dapat ayat, baca yang pendek, yang kamu hafal. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Boleh, nggak ada masalah. Saya yakin dan percaya istrimu dari belakang ngomong, yes, Allahu Akbar. Iya kan? Karena mohon maaf ya, nggak munafik ya Bapak Ibu. Kita ini kalau sholat cari imam yang lama atau yang cepat. Jangan munafik, yang lama atau yang cepat. Nah, dengar tuh suaranya itu lebih kencang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kalau dengar ceramah Ustadz, yang lama atau yang cepat? Alhamdulillah yang cepat masuk. Enggak, karena jadi Ustadz ini Bapak Ibu sudah kuperhatikan. Saya jadi Ustadz sudah 10 tahun lebih. Saya perhatikan di mana-mana saya ceramah, lama atau cepatnya kita ceramah, amplopnya tetap sama. Jadi nggak ada gunanya juga dia ceramah. Irfan ada. Canda tuh, nggak usah serius sekali ya. Jadi Irfan sama Nada. Jadi yang pertama nih, saya bawa ceria karena malam hari ini malam ceria. Betul nggak? Orang lagi nikah ngapain kita buat sedih, ya kan? Masa cerita nikah lalu kemudian cerita mati? Bayangkan Nada, kalau suamimu sakit stroke, apakah kamu masih setia? Ya kan? Lalu kemudian cerita lagi, Irfan, andai kata istrimu busung lapar, apakah masih menerimanya gitu? Atau korengan mukanya? Kan gak enak ceritanya. Awak pun gak selera dengarnya, ya kan? Jadi memang harus yang ceria-ceria. Artinya Irfan sama Nada, karena ini khusus untuk kalian, sudah pelihara diri kalian berdua dari api neraka. Nada, setelah menikah nanti tutup auratmu di depan orang, tapi bukalah auratmu di depan suamimu. Cantiklah kamu di depan suamimu, biar kamu apa adanya di depan orang. Sederhana aja. Kalau di depan orang nggak usah pakai lipstik menor-menor, merah, biru, kuning, hijau kayak lampu merah, nggak mesti. Biasa aja, santai saja, low profile di depan orang. Tapi kalau di depan suamimu, kamu tahu suamimu mau pulang, abang pulang jam 6, maka jam setengah 6 kamu udah dandan secantik-cantiknya, pakai parfum sewangi-wanginya, jangan pakai minyak nyong-nyong ya kan, dan minyak lain-lainnya. Insya Allah Bapak Ibu, siapapun seorang suami disambut istri laksana bidadari, pasti hati suaminya senang. Jangankan disambut begitu, kami ini laki-laki pulang capek, berusaha, bekerja, banting tulang, nyampe rumah, kamu sambut saja kami dengan handuk, lalu kemudian kamu siapkan air minum, hati kami senang. Ini kadang-kadang Pak, awak dah capek pulang, Assalamualaikum, dari belakang bang, sekalian bawain air galon. La ilaha illallah. Cuma yang saya ceritakan ini bukan istri di sini. Bukan, ini jauh di daerah, pokoknya daerah Pekanbaru sana. Kalau istri di sini kan Masya Allah ya Bu ya, lebih parah dari itu kan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi Nada, Irfan, tolong kalian jaga ibadah kalian. Selanjutnya, selanjutnya nih, saya nengok jam, bukan karena saya nengok waktu. Saya mikir ceramahnya apa lagi setelah ini gitu. Jadi Irfan sama Nada, kalau udah selesai masalah kalian, masalah taat kalian kepada Allah dengan saling menjaga, maka yang kedua. Yang kedua apa? Nah ini dia, kunci keberkahan dalam rumah tangga. Ini pun jarang saya sampaikan. Oke, maka dengarkan baik-baik. Kunci kebahagiaan dalam rumah tangga dan berkah keluarga. Ada orang saya perhatikan, nikah sudah hampir 50 tahun, atau nikah saya perhatikan sudah berapa puluh tahun, kok kayaknya hidupnya nggak berubah-berubah. Punya rumah mohon maaf nggak ada, kerjaan gagal terus, usaha gagal terus. Tahu nggak kalian sebabnya kenapa itu?
Rata-rata hasil survei dan setelah ditestimoni, setelah diuji coba, permasalahan mereka, kenapa mereka berumah tangga gagal adalah karena mereka gagal menghormati orang tua dan mertuanya. Tengoklah Bapak Ibu, siapapun orang yang melarat di Perawang nih, tengok bagaimana bakti dia sama orang tuanya. Pasti nggak ada yang benar. Orang kalau berbakti sama orang tua, mohon maaf lahir batin Pak, rezekinya lancar. Walaupun dia nggak kaya, tapi hidupnya tenang. Itu prinsip hidup itu. Irfan Nada, setelah kalian nikah, jangan macam-macam sama orang tua. Saya paling marah melihat seorang laki-laki, sebelum dia nikah, hormat sama orang tuanya. Sebelum dia nikah, sayang sama ibunya. Setelah dia nikah, lebih menghormati dan mengutamakan istrinya ketimbang emak yang telah melahirkannya. Nggak bisa begitu, bos. Ibu kita itu sampai mati nggak bisa diganti. Kalau istri bisa diganti, bos. Aku baik-baik aja ngomong kalau masalah ini. Kalau istri bisa diganti, suami bisa diganti. Tapi orang tua sampai dia mati, dia di dalam tanah, dikubur, dia tetap menjadi emak kita dan dia adalah ibu yang melahirkan kita. Maka jaga perasaannya. Jangan sakiti perasaannya. Ini kadang-kadang setelah nikah nggak punya otak, ngomong sama emaknya sesuka-suka hatinya. Biar kita tahu Pan ya, sama Nada. Contoh sajalah, Irfan sama Nada sudah nikah, paham? Sudah. Contoh nggak punya rumah. Apapun tanah yang ada punya ayah Irfan, kalau memang Irfan minta dan dia merengek, insya Allah ayahnya pasti kasih. Pan, kau mau nikah? Ada uang? Nggak ada Pak. Ya sudah, pakai uang Bapak. Minta ganti? Tidak. Ya aku mau buka usaha ya. Apa kata ayahnya? Ini uang kau pakai. Pasti nggak minta ganti. Ya aku mau minta dibantu ini ya. Pasti dia kasih. Kamu udah punya anak nanti. Coba-coba. Udah punya anak kita nih. Datang ayah kita ke rumah kita. Pasti bawa sesuatu. Jarang orang tua datang tangan kosong. Nenek Reni gak oleh-oleh nek. Bawa. Ini nenek Irfan. Datang kemari bawa oleh-oleh dari kampung. Sama emak saya juga kalau datang dari Purwodadi ke Pekanbaru bawa oleh-oleh. Nah sekarang nih kita sebagai anak kalau balik kampung bawa oleh-oleh enggak? Jarang. Iyo kalau yang datang nih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Atau nggak usah lah balik kampung berkunjung ke rumah orang tua, mertua. Kadang-kadang kita mikir, ih sayang, nanti habis uang. Kita nih anak sama orang tua sering hitung-hitungan, betul nggak? Kita nih anak dengan orang tua lebih sering hitung-hitungan ketimbang orang tua dengan anak. Orang tua nggak pernah hitung-hitungan terhadap anak, tapi anak sering hitung-hitungan terhadap orang tua. Contoh yang paling gampang, kita sudah menikah, anak kita sudah ada, emak kita minjam uang kepada kita. Saya mau tanya, kalau nggak dibayar, kita tagih nggak? Pasti ditagih. Tapi kalau orang tua minjamkan uang kepada anak, mohon maaf. Oh, iklan bentar. Apa nak? Oh enggak. Usah nggak marah-marah kok, biasa aja ya. Duduk aja nak, nggak apa-apa. Siapa namanya? Umurnya berapa? Mario Teguh namanya. Iya, Masya Allah. Mario Teguh. Iya namanya Mario Teguh. Anak siapa nih? Mario Teguh. Masya Allah. Paten kali aku nengok namamu. Memang bagus nama macam begini. Mario Teguh, ya kan? Supaya dia teguh dalam hidup. Gitu Pak. Ngasih nama anak yang bagus-bagus. Ini kawan saya di Bogor. Nama dia Babas. Istrinya Kokom. Nama anaknya Baskom. La ilaha illallah. Ya jadi ya, tolonglah kalau ngasih nama anak itu yang serius-serius. Ya Pak ya. Ya Bu ya. Kalau nggak cocok nggak usah dicocok-cocokin. Jadi masalah orang tua yang tadi saya sampaikan, begitulah orang tua itu Pan. Ya, Nada, makanya nanti caranya Irfan berbuat baik kamu sama orang tua Nada, Nada berbuat baik sama orang tua Irfan. Kalau orang tua itu sering ngomel, dan perlu juga ini kepada orang tua, mohon maaf lahir batin, nggak mengajarkan.
Mohon maaf lahir batin sama orang tua. Minta tolong sebagai orang tua. Tolong kalau anak dan nikah, jangan ikut campur urusan rumah tangga anak. Banyak bertengkar hubungan rumah tangga gara-gara orang tuanya ikut campur. Dan tolong nada jangan apa-apa ngadu sama orang tuamu. Ngadu sama mertua. Kamu pun Pan, kalau ada apa-apa dengan nada, kamu ngadu jangan sama orang tuamu, tapi ngadulah sama mertuamu. Mau dia bela anaknya atau tidak, kamu bisa lihat itu nanti. Yang sekarang kan banyak kejadian. Nggak senang dia, ngadu dia sama emaknya. Jelaslah emosi. Makanya kalian nanti jangan cengeng lagi. Kalau memang ada masalah dalam rumah tangga kalian, boleh kalian minta nasihat sama orang yang lebih tua. Jangan curhat sama tetangga, curhat dengan orang tua masing-masing. Akhirnya antara besanan udah nggak baikan. Gara-gara apa? Gara-gara anaknya saling ngadu. Saya punya kawan Bapak Ibu, kejadian. Akhirnya sekarang mereka pisah. Gara-gara apa coba? Si perempuan ini ngadu sama orang tuanya. Akhirnya orang tuanya nggak terima. Dijemputnya anaknya. Padahal kawan ini sudah punya anak. Akhirnya mereka berpisah sekarang ini. Sudah 6 bulan. Coba bayangin. Gara-gara apa? Sederhana. Sederhananya adalah gara-gara ikut campurnya orang tua. Saya bukan membanggakan Bapak Ibu. Orang tua saya punya anak 10 orang. Saya anak nomor 5. Saya tahu Bapak Ibu nggak nanya. Saya cuma ngasih tahu aja. Sudah? Jadi kami 10 orang. Artinya orang tua saya sekarang ini sudah punya menantu 8. 2 lagi yang belum nikah. Belum pernah ayah dan ibu saya perhatikan ikut campur terhadap rumah tangga anaknya. Alhamdulillah sampai hari ini rumah tangga kami semua. Sudah rutinkan yang pertama saling tangannya. Mau berangkat suamimu saling tangannya. Ayah udah ada yang ceramah kok, biarin aja dia. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ini dia mengapa ya kan? Baik, kita lanjut. Jadi Irfan nada, tolong ya kalian berdua nanti bisalah menghormati orang tua. Caranya gimana sih Ustaz? Gampang aja. Irfan ada waktu minggu main ke rumah mertua. Nada juga begitu, ada waktu main ke rumah mertua. Jadi saling main aja, saling support. Nanti Irfan ingatin Nada kapan ngasih uang ke makmu. Nanti Nada ingatin suamimu kapan ngasih uang sama makmu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Saya punya kawan namanya Ustadz Edi Azhar. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasanya Ustadz Edi Azhar. Kata beliau, kehidupan beliau ini berkah. Punya terapel umroh, punya usaha showroom. Lalu kemudian cek 1 2. Kok rusumi kau? Alah. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Itu luar biasanya. Sekarang ini punya segalanya. Ternyata ketika saya tanya, rahasianya adalah dia sangat menghormati orang tuanya. Dan istrinya pun termaksud menantu kesayangan. Makanya Nada dan Irfan, "Hoi, kalian berdua, jadilah kalian menantu kesayangan." Caranya, ya akhlaknya baiklah. Jangan kalau udah datang ke rumah. Ada sebagian orang nih setelah menikah, datang dia ke rumah mertuanya. Ini perempuan nih, datang dia ke rumah mertuanya. Enak aja dia di dalam kamar nyuci piring nggak mau, masak nggak mau, ngapa-ngapain nggak mau. Ini namanya menantu nggak punya otak nih. Masa ia datang ke rumah mertua, mentang-mentang kita dari kota, lalu kemudian kita nggak mau ke dapur. Siapa kali kita? Emang di kota kita tinggal di mana? Wong kita tinggal di gang jauh macam begini kok. Kecuali kita ditinggal di lingkungan para pejabat. Suami kita adalah eselon 4. Wajarlah sombong. Ini Honda kredit, rumah kredit, sok kali. Mentang-mentang tinggal di kota. Kau tinggal di mana? Pekanbaru. Mana Pekanbaru Perawang? Pekanbaru tuh saya bos. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi tolong ya. Artinya kalau Nada nanti balik ke rumah sini, kalian rencana mau tinggal di mana sih? Di dunia ini atau di akhirat? Enggak, kalian berdua rencana mau tinggal di mana?
Nggak tahu kalian mau tinggal di mana? La ilaha illallah. Jadi yang kalian tahu selama ini apa? Pokoknya nikah gitu ya. La ilaha illallah. Rencanamu lah, Pan, mau tinggal di mana? Kau bawa istrimu ke mana? Ngontrak di mana atau tinggal di gubuk mana? Oh, di sini dulu. Berapa hari? Enggak kan, serius ini kan? Boleh nggak nanya begitu seorang ustaz? Wajar kan? Emang mau berapa lama tinggal tempat sini? Berapa lama rencananya? Masa orang itu saling gini-gini ya kan? La ilah. Terserah kalian lah mau tinggal di sini berapa lama. Cuma kalau udah nikah, kalau bisa istilah orang Jawa itu menjaye. Tahu menjaye? Walaupun ngontrak, biarlah sendiri. Karena kalau hidup sama orang tua nih, kadang-kadang selera beda. Iya, selera beda. Gara-gara masakan aja nanti kadang-kadang yang badanmu sekarang kurus, makin kurus kau di sini. Iya, serius ini. Enggak serius. Kenapa begitu? Asal mau makan nggak selera. Itu padahal masalah makan. Nggak enak lo tinggal di rumah mertua kalau seleranya kita beda. Irfan nanti datang ke rumah mertuamu nggak cocok di sana. Di sana pedas, di sini manis. Kamu orang Jawa kan? Di sini manis atau pedas? Manis. Makanya manis kata-katamu, enggak? Oh, enggak bu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dua itu aja lah. Satu, ajak istrimu masuk surga bersama. Yang kedua, hormati orang tuamu agar hidupmu berkah. Soal tanggung jawab, keikhlasan, kesetiaan nggak bisa saya bahas malam hari ini Bapak Ibu, karena saya sudah mulai khawatir tingkat tinggi terhadap nasi yang sudah mulai mau habis. Jadi mohon maaf aku pun. Ini sajalah mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, kalian berdua udah makan? Pantaslah kalian tenang di situ duduk ya kan? Aku yang hazab ini. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, intinya nanti ceramah saya untuk Bapak Ibu sekalian, ceramah saya bisa nanti Bapak Ibu cek di YouTube. Jadi ceramah yang ada pada malam hari ini nanti kita masukin di YouTube. YouTube saya yang resmi itu Ustadz Suwandi Aksi. Saya ulang sekali lagi, YouTube saya yang resmi. Silakan Bapak Ibu yang punya paket tengok YouTube Ustadz Suwandi Aksi. Minta tolong sekali di subscribe Ustadz Suwandi Aksi. Minta tolong. Cuma itulah saya minta dari Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan suatu saat nanti Bapak Ibu rindu atau ingat dengan saya, bisa kita jalin komunikasi. Nanti Bapak Ibu bisa langsung saja komen di YouTube kalau mau minta nomor HP saya atau minta penjadwalan saya kemari. Insya Allah Bapak Ibu, saya sampai hari ini, sekalipun saya termasuk juara 2 di Indosiar, Dai Muda Inspiratif penghargaan dari MUI Pusat tahun 2019, sampai hari ini